Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemauan untuk dapat hadir ke sekolah ini. Karena banyak orang di luar sana yang dia dikasih kesempatan tapi nggak dikasih kesehatan. Banyak orang di luar sana yang dikasih kesehatan tetapi tidak diberi kesempatan. Dan bahkan banyak orang di luar sana yang diberi kesehatan, diberi kesempatan tapi tidak diberi kemauan. Dia sudah sempat, dia sudah sehat, tapi setengah jalan malas ke sekolah, ke warung aja lah nongkrong, enak lagi. Bisa merokok, bisa main game. Kak di sini enggak, di sini anaknya bebe semuanya kan? Di sini bebe semua, di sini semuanya rajin-rajin, anak soleh, anak pintar, anak baik, anak beradab dan beretika. Fatih, boleh Fatih di sini Fatih? Fatih ke depan Fatih. Nih. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada suri tauladan yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baik, pada pagi hari ini semuanya dikumpulkan di sini dari kelas 7, 8 dan 9 bukan karena tidak ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini adalah memberi kalian pengetahuan, memberi kalian ilmu, dan menambah sikap diri kalian. Dari pembahasan kita yang pertama mengenai etika dan tata krama. Mungkin itu tidak asing lagi bagi kalian ya kak yang laki-laki. Etika asing tidak dengan bahasa etika? Asing? Asing dengan bahasa etika. Kalau yang perempuan bagaimana? Asing tidak dengan bahasa etika? Tidak. Etika adalah hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa asing, berarti ada yang kurang dari etika kita. Next, coba kita lihat video ini. Coba perhatikan. Pernahkah anak-anak kesal dengan aturan sekolah soal rambut? Bahkan, ada orang tua yang marah karena anaknya disanksi, rambut dicat, lalu dipotong. Pertanyaannya sering terdengar sederhana. Apa pentingnya rambut pendek dan rapi? Apa hubungannya dengan kepintaran? Bukankah ini hanya formalitas yang sepele? Sekilas memang tampak remeh, tapi jika kita melihat lebih dalam, ini bukan soal rambut. Ini soal kebiasaan kecil yang sedang membentuk karakter besar. Sekolah tidak sedang menekan kebebasan dan gaya anak. Sekolah sedang melatih disiplin, kontrol diri, dan kepatuhan pada aturan bersama. Psikolog perkembangan Walter Mischel melalui riset self-control menunjukkan bahwa anak yang mampu menahan keinginan sesaat dan mematuhi aturan memiliki daya tahan hidup, prestasi, dan stabilitas sosial yang lebih baik di masa depan. Apakah ini pembodohan? Bukan. Apakah ini pembungkaman kebebasan? Juga bukan. Ini latihan. Latihan untuk tidak selalu menuruti ego. Latihan untuk memahami bahwa hidup bersama selalu menuntut adaptasi dan kompromi. Latihan untuk menghormati aturan yang disepakati bersama. Anak yang terbiasa hidup dalam aturan akan lebih siap menghadapi dunia nyata. Dunia kerja menuntut tenggat waktu, sanksi dan tanggung jawab, tidak mentolerir pribadi yang egois dan mementingkan diri sendiri atas nama kebebasan. Jadi, sebelum kita marah pada sekolah, mungkin perlu bertanya dengan jujur. Apakah kita sedang membela anak atau justru sedang melemahkan daya tahannya? Karena pendidikan sejati bukan hanya membuat anak pintar, tetapi membuat mereka kuat, tertib, dan mampu mengendalikan diri. Nah, itu dia sepenggal video mengenai mungkin hal-hal yang biasa kalian komentari. Kenapa sih Bu, rambut kami itu harus dipotong? Kenapa sih Bu, kuku kami harus dipotong? Kenapa sih baju kami harus rapi? Kan gak ada kaitannya dengan pembelajaran, kan gak ada hubungannya dengan belajar. Kami belajar baik di kelas. Nah, inilah dia jawabannya. Jawabannya adalah untuk membentuk karakter diri kalian.
untuk membentuk diri kalian menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalian tidak hanya tinggal di masa sekolah, nanti kalian akan terjun ke masyarakat. Entah kalian menjadi ketua RT, entah kalian menjadi lurah, camat, wali kota, gubernur, atau bahkan sekalipun presiden, kalian harus punya tanggung jawab. Hal itu dibentuklah dari hal kecil ini, dari masalah berpakaian, dari masalah rambut, kuku, kebersihan diri, semuanya diatur dari kecil. Dari kecil diajarkan dikit-dikit. Ketika kalian besar, kalian menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Apalagi laki-laki, apalagi yang adiknya banyak, apalagi yang orang tuanya sudah tua. Kalian harus bekerja keras seumur hidup kalian. Ingat, laki-laki harus bekerja keras seumur hidup. Perempuan mungkin bisa nanti setelah menikah, suaminya tidak mengizinkan, gak usah, kalian gak usah kerja, di rumah aja, ngurus rumah. Tapi laki-laki seumur hidup kalian harus bekerja. Kalian punya istri, harus dipenuhi tanggung jawabnya. Kalian punya anak, harus dipenuhi kebutuhannya. Jadi siapkan mental kalian dari sekarang, siapkan diri kalian dari sekarang. Tunjukkan bahwa kalian manusia beretika yang mampu mematuhi aturan dan mampu bertanggung jawab. Itu ibu ingatkan. Kalian laki-laki akan bekerja sepanjang umur kalian. Kalian memenuhi tanggung jawab orang tua. Ketika orang tua kalian sudah tua, sudah rentan nanti, kalian yang membantunya. Kalian yang membantu memberikan makannya. Pun seperti itu sebaliknya, nanti ketika kalian sudah tua, anak-anak kalian yang membantu kalian. Jadi segitu pentingnya lah etika, aturan, dan tanggung jawab terhadap diri kita. Next, Misari. Nah, jadi apa itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya serta kewajiban, hak dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin kalau sekarang bermasyarakat sosial belum terlalu, karena kalian kan banyak menghabiskan waktu di sekolah. Jadi tentang bermasyarakat di sekolah, bagaimana cara kita berteman, bagaimana cara kita menghargai guru, bagaimana cara kita menghargai teman yang di bawah kita, teman yang setingkat dengan kita, ataupun teman yang di atas kita. Bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana cara kita memahaminya, bagaimana cara kita berbicara, cara kita menghargai, cara kita menolong, membantu, itu harus dipenuhi. Lanjut. Nah, ini jenis etika. Jenis etika ada jenis etika berteman. Di rumah kalian punya teman, di sekolah punya teman, bahkan di sosmed pun punya teman kan? Yang followersnya 1000, 2000, 3000 itu teman kalian. Itu ada etikanya. Etika di sekolah yang kalian laksanakan setiap hari dari Senin sampai Kamis, sampai Jumat, kalian lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Berarti etika di sekolah harus lebih diperbaiki. Ada lagi etika di rumah. Ini juga menjadi salah satu hal penting, sangat penting. Kalau kalian di rumah sudah bad mood, sudah marah, itu akan mempengaruhi dengan hari-hari kalian sepanjang hari. Sepanjang hari kalian akan bermasalah dengan hati kita. Kesel lah, malas lah. Itu akan mempengaruhi etika dan sikap kita. Lanjut. Contoh tata krama di sekolah. Tadi kita udah lihat tata krama tadi. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bersikap, berbicara. Nah, ini ada bersikap sopan kepada guru. Bersikap sopan kepada guru termasuk tata krama. Sebab guru merupakan orang tua di sekolah, layaknya bersikap kepada orang tua. Siswa perlu bersikap santun kepada guru. Guru tidak perlu dihormati, disujuti apalagi, tak perlu. Guru cuma perlu dihormati. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kalian bersikap selayaknya kepada seorang guru? Bicaralah sebagai kalian seorang anak. Kalau kita bicara dengan orang tua, suara kita lebih tinggi atau suara orang tua?
Kalau kita bicara dengan orang tua kita, suara kita lebih keras atau orang tua kita yang seharusnya keras? Orang tua. Kita perlu dibina, kita perlu dididik, kita perlu dibimbing. Jangan sampai meninggikan suara kita melebihi dari orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita yang pertama kali mengajarkan kita berbicara, "Nak, mau makan, mau minum," dia yang pertama kali mengajarkan. Tapi ketika kita sudah bisa berbicara, malah bahasa itu yang kita gunakan untuk menyakiti dia. Jangan sampai. Lalu bersikap sopan kepada pegawai sekolah. Bersifat sopan kepada pegawai sekolah yang meliputi petugas kebersihan, penjaga sekolah, pedagang kantin, serta orang-orang yang bekerja di sekolah. Jadi bukan hanya guru, seperti yang membersihkan perpus, yang membersihkan lapangan, membersihkan, yang menghidupkan air. Nah, itu juga harus kita hormati, harus kita segani, kita harus sopan. Bagaimana layaknya kita sopan terhadap orang tua kita? Penerapan etika. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Kalian, kalau ada temannya yang suka maki-maki, yang pinjam motor kalian seharian gak diisiinnya minyak, yang makai rokok kalian gak dibalein, yang pakai mancis kalian gak dibalein, mau gak kalian berteman sama dia? Mau gak? Tidak ada etika. Udah untung aku kasih, udah untung aku pinjamin, gak tahu diri, pasti gitu. Gak tahu diri, gak tahu diuntung. Ini kalau mau pergi jalan nih, motor kalian dipinjamnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalian udah isi full tank, balik-balik habis minyaknya, kesal gak kalian? Kesal, itu pasti kesal. Dan kalian pasti akan jerah, gak mau lah aku lagi pinjamkan dia. Ya untung aku pinjamkan, gak ada diisi minyak aku. Gara-gara dia gak pergi jalan lah uang. Itu pasti kesal. Itu berarti temannya tidak ada etika. Contoh, mengucap salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat maupun teman, kemudian meminta maaf setelah kita berbuat kesalahan dan mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong kita. 3 kata ajaib: maaf, tolong, dan terima kasih. 3 kata ajaib yang mampu merubah diri kita. Kalau kita minta tolong sama orang tanpa tolong, ambil tuang, siapa? Si Faiz, ambil tuh Faiz. Misalnya Pian ngomong gitu, pasti Faiz kayak, kok pikir aku babu kau, gitu nggak? Ya nggak Faiz. Tapi kalau Pian bilang, Faiz tolong Faiz ambilkan itu, tangan aku nggak bisa, pasti akan ditolong. Tapi kalau kita memerintah orang akan kesal. Mungkin dia mau nolong kita, tapi tidak seikhlas kalau kita mengucapkan kata tolong. Setelah ditolong, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kadang ada orang udah dibantu, udah ditolong, nggak ada yang mengucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih terhadap hal kecil apapun yang sudah dilakukan orang lain terhadap diri kita. Kalau kita bersalah, kalau kita ada merasa menyinggung orang lain, jangan lupa mengucapkan maaf. Minta maaf tidak menurunkan harga diri kalian. Kadang orang-orang nih ada yang dia gengsi, "Dah lah Bu, kamu saya minta maaf, enggak saya yang salah." "Enggak lah Bu, dia yang salah, dia harus minta maaf." Tidak, minta maaf tidak menurunkan harga diri kita. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang pemurah, orang baik hati. Tapi nggak boleh pula meninggi pula ya. Jangan meninggi. Ya udahlah, walaupun dia salah aku minta maaf, nggak apa-apa. Mudah-mudahan pahala dia untuk aku. Gitu aja lah. Ini nggak mau Bu, dia Bu yang salah, dia duluan, dia yang mulai, dia minta maaf. Kalau nggak dia minta maaf saya nggak mau. Nggak, jangan. Kita harus memaafkan dan meminta maaf. Meminta maaf dan memaafkan
tidak menurunkan harga diri kita. Ingat, jangan gengsi untuk minta maaf, jangan gengsi untuk memaafkan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan dilupa 3 kata ajaib, ada apa? Maaf, tolong, dan terima kasih. Next. Kita lanjut lagi dalam peran kita sebagai seorang siswa. Bagaimana etika berpakaian bagi seorang siswa? Seragam atas selalu dimasukkan. Pakaian seragam yang dipakai tidak terlalu ketat. Seragam memiliki atribut lengkap dan menggunakan sepatu berwarna gelap. Nah, aturan ini adalah aturan umum. Semua sekolah menggunakan aturan ini. Pakai seragam, baju atasnya dimasukkan. Dari zaman ibu sekolah sampai zaman kalian sekolah, sampai nanti anak cucu kalian sekolah, peraturan ini tetap ada. Ada seragam, seragamnya rapi, pakai sepatu, ada atributnya. Dari mana asal sekolahnya? Siapa namanya? Harus dilakukan etika berpakaiannya. Ketentuan pakaian. Nah, ini juga sudah seperti yang tadi ya. Sama, harus sopan, jangan pakai pakaian yang ketat. Jangan pakai pakaian yang ketat, apalagi yang perempuan. Jangan menggunakan pakaian yang ketat. Lindungi lekuk tubuh kalian. Jangan sampai laki-laki melihat itu, rugi kita. Lindungi tubuh kalian. Jangan menggunakan pakaian yang transparan. Kalau baju putihnya merasa nerawang, pakai baju dalam. Ini udahlah baju putih nerawang, nggak pakai dalaman lagi ya. Semua bisa lihat, semua bisa nampak. Itu kurangnya etika dalam berpakaian. Kenapa sih kita harus berpakaian yang rapi? Nah, ini dia. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Yang kedua, membentuk kepribadian. Seragam sekolah yang rapi dan bersih menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap aturan. Sebaliknya, seragam yang tidak rapi atau tidak sesuai aturan dapat memberikan kesan yang kurang baik. Perlu diingat bahwa penampilan bukan satu-satunya cermin kepribadian, tetapi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang dilihat oleh orang lain. Tidak perlu orang lain, ibu pribadi. Kalau ada kamu datang, kalau ada orang datang, ibu pasti lihat. Ini siapa nih? Kok kayak gini sih pakaiannya? Udah jelas ke sekolah. Pakai celana pendek, pakai baju pendek. Pasti itu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Begitupun sebaliknya dengan kalian. Kalau kalian bertemu orang yang rasanya pakaian tidak sesuai, pasti akan bertanya-tanya di benak kalian, siapa dia nih? So iya kali. Cantik enggak, ganteng enggak? Ya enggak? Ya enggak? Pakaian menjadi salah satu standar yang pertama kali kita lihat bagaimana orang itu. Terus mengurangi kesenjangan sosial dan diskriminasi, memberikan identitas sekolah dan kebanggaan, mempersiapkan diri untuk masa depan, meningkatkan kepercayaan diri. Mempersiapkan diri untuk masa depan. Entah nanti di masa depan kalian jadi CEO. Dalam mungkin CEO kalian pakai baju lenbok, pakai celana boxer, enggak kan? Ada nggak kalian lihat CEO pakai baju singlet, pakai celana boxer? Ada? Dia pergi rapat nih, dia bawa laptop, bawa tas nih, pakai singlet, pakai celana boxer. Ada nggak? Nggak ada, tidak ada. Nah itu CEO-nya udah agak mereng tuh. Jadi siapkan diri kalian dari sekarang, pakai pakaian yang rapi, pakaian yang sopan. Entah nanti kalian jadi CEO, kalian sudah terbiasa dengan pakaian-pakaian seperti itu. Bagaimana cara agar tidak terjadi penyimpangan dalam etika berpenampilan di sekolah? Yang pertama, memiliki sikap disiplin dan mengikuti tata tertib. Disiplin mengikuti tata tertib. Yang kedua, nggak usah FOMO. Nggak usah FOMO, apa yang lagi tren, baju bolong-bolong, nggak usah FOMO. Kalau merasa itu tidak baik,
bagus gitu kan, yang pakai baju bagus, pakai yali-yali, pakai gamis, pakai jilbab yang menutup aurat, yang laki-laki juga pakai baju yang rapi bagus. Silahkan difomokan yang itu. Tapi kalau yang tidak baik jangan difomokan, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan yang tidak baik hanya untuk terlihat keren. Yang ketiga, pengawasan orang tua siswa. Nah, kalian masih menjadi tanggung jawab orang tua kalian. Apapun yang kalian lakukan, kelak nanti orang tua kalian yang akan mempertanggungjawabkan. Kalau kalian baik di lingkungan, orang tua kalian yang dapat nama baiknya. Itu loh anak si itu, dia baik, dia sopan anaknya. Tapi kalau kalian tidak baik, pasti juga akan dibahas itu. Tengoklah anak si itu tuh, pagi-pagi dan ngeber-ngeber motor, sore ngeber motor, malam gitu juga, itu pasti akan dibahas. Baik buruknya pasti kepada orang tua kalian yang berdampak. Tadi kita sudah bahas bagaimana etika di rumah, etika terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap pegawai sekolah. Sekarang ada lagi etika yang mungkin kalau zaman sekarang mungkin 70%-nya kalian lebih sering menggunakan gadget daripada bertemu dengan orang-orang. Kalian akan lebih betah pulang sekolah ambil handphone masuk kamar dah. Sampailah maghrib nanti. Dah azan maghrib baru udah malam. Kirain masih sore. Ya enggak? Ya kan ya? Apalagi kalau ada tren TikTok yang baru kan, ibet lah. Sekali, bagus nanti lah, ulang lagi sekali, akhirnya sampai 40 kali, 50 kali, terbuanglah waktu, terkuras energi. Terus bahasanya gini, saya introvert bu, saya nggak bisa ketemu orang, habis energi saya. Akhirnya dia banyak waktu dengan gadget, banyak waktu dengan handphone. Boleh, tetapi tetap ada etikanya. Bagaimana etika bersosial media? Bagaimana etika cara menggunakan handphone? Bagaimana etika kalian menggunakan Instagram, menggunakan TikTok? Apa lagi? Sosmed lagi? Apa? Roblox game. Oh, bisa. Bagaimana cara kalian bermain game? Ada etikanya. Silakan bisa ada videonya. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti 2 sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas
yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Nah, tadi ada dia bilang berbagi dan berkomunikasi bukan bervelocity. Bisa. Berapa tadi? Bukan? Gak nyimak kan? Apa tadi Misari? Kata terakhirnya Misari? Yang terakhir. Berbagi dan bagi lagi. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Berbagi dan berinformasi bukan berkompetensi. Berkompetensi ini maksudnya tadi seperti kalian melihat postingan orang, dia sudah kerja di mana? Mana kerjaan yang udah yang paling atas lah tuh, CEO, dia udah kerjanya CEO, dia udah gonta-ganti iPhone, apa muncul seri baru dia beli, apa tren baru dia punya, akan munculkan rasa kayak iri hati. Kok dia bisa ya? Apa kok nggak bisa ya? Akhirnya kita akan mencoba berbagai cara. Gimana sih caranya untuk biar kayak dia yang punya uang banyak, harta melimpah, segala macam cara akan kita lakukan. Kita boleh merasa tersaing tapi termotivasi dalam hal baik. Kalau itu tidak baik, jangan kita turuti. Jangan kita penuhi hawa nafsu kita. Kalau merasa, aku baju ini aja masih bagus, apa harus beli baju baru? Handphone aku masih bagus kok, gak perlu lah tukar handphone baru. Kalau kita merasa seperti itu, kalau kita merasa hidup kita cukup, kalau kita merasa kita bersyukur, hidup kita akan tenang, tentram, bahagia, tidak ada merasa persaingan, tidak ada merasa iri dengki. Maka dimulai dari hati kita, perbaiki hati kita. Setiap orang punya rezekinya masing-masing, setiap orang punya jalannya masing-masing. Tugas aku adalah berusaha dan belajar. Kalau hasilnya seperti ini, berarti ini rezeki aku. Terus tadi dia bilang penggunaan handphone ada batas waktunya. Berapa batas waktunya? 2 jam batas waktu penggunaan handphone. Bahkan ada yang pulang sekolah udah megang handphone sampai jam 12 malam nanti. Terus besok paginya ketiduran.
Habis itu izin ke guru, Bu, maaf ya Bu, saya nggak datang, saya sakit. Mungkin ada di sini nggak ada kayaknya, di sana lah, di luar sana lah kayaknya. Nah, padahal karena kesiangan, malamnya main handphone, nggak lihat waktu sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam. Akhirnya kesiangan, nggak sempat ke sekolah. Kalau datang ke sekolah nanti disuruh nyapu. Nggak usah aku di rumah lagi. Bilang aja sakit, kan ibu tuh percaya. Mungkin gitu kan enggak kan? Enggak kan? Enggak, di sini baik semuanya. Ya, mantap. Bagaimanakah etika komunikasi dalam media sosial? Yang pertama, selalu perhatikan penggunaan huruf dan kalimat. Nah, terkhusus perempuan itu dia punya kamus bahasa sendiri. Kalau kalian bikinnya ya, bagi perempuan itu kayak cuek kali lah nih, marah nih. Dia punya kamus sendiri. Jadi perhatikan penggunaan huruf dan kalimatnya. Jangan sampai salah-salah, jangan sampai salah baca. Kadang penggunaan titik koma pun bisa mempengaruhi artinya. Kalian maksudnya nggak gitu, cuma dibacanya seperti itu. Akhirnya menimbul perdebatan ataupun menimbulkan informasi yang salah, yang tidak tepat. Perhatikan pemilihan warna huruf. Nah, warna huruf juga mempengaruhi. Kadang kita scroll, warna yang paling nampak itu yang kita lihat, yang terbaca. Habis itu nggak kita baca lagi bawahnya, apa yang nampak aja. Akhirnya itu informasi yang salah, mana tahu. Bisa jadi dia ngasih judul tuh yang salah biar menarik, biar dibaca orang. Tapi bagi kita, lewat aja lah. Yang terbaca yang salah tadi. Terus pemilihan simbol dan icon yang tepat. Nah, simbol, emot, macam-macam kan emot di keyboard tuh. Ada yang emot jari tengah lah, ada yang emotnya ngejek lah. Jadi gunakan emot yang tepat, yang sesuai. Jangan pula kalian memposting tentang presiden, kalian masukkan pula emot-emotnya nggak baik. Jangan, bahaya. Terus menggunakan bahasa yang sesuai, menggunakan bahasa yang baik. Jangan memaki, jangan keluarkan carut-carutan di situ. Gunakan bahasa yang baik. Tidak memancing pertentangan. Nih sekarang nih lagi ramai pertentangan tentang MBG. Nanti kalian muncul kan, kalian posting. Nanti kan di dalam tuh kan ada telur, ada ayam, ada apa lagi? Ada timun, ada tahu, ubi. Yang kalian posting nanti cuma ubi sama tahu sama timun. MBG cuma ini aja. Nah, akhirnya menimbul pertentangan. Padahal dia ada yang lain, ada tahunya, ada ayamnya, ada telurnya. Tapi karena postingan kalian tadi memancing, akhirnya terjadilah pertentangan, perdebatan di media sosial. Testimonial, memberikan informasi yang memiliki referensi jelas. Harus jelas informasi yang kalian berikan. Ada kemarin tentang kejadian di salah satu universitas di Riau ini. Nah, itu banyak sekali seliweran tentang postingan atau informasi yang tidak jelas. Dia belum dapat lagi apa nih penyebabnya, tapi dia posting. Adalah yang dibilangnya cinta ditolak apa bertindak. Apa lagi? FOMO, padahal informasinya belum jelas, bahkan pelaku belum diinterogasi lagi ya. Tapi media sosial udah ramai menyebarkan hoax berita-berita itu. Hati-hati, akhirnya nanti ada yang membenci, ada yang kesal. Nah, itu hati-hati. Hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi. Hati-hati, kalian uang kalian setumpuk dalam lemari, jangan kalian foto, kalian posting. Itu memancing namanya. Sebanyak apapun harta kalian simpan lah, jangan diposting. Itu bisa memancing orang-orang untuk melakukan kejahatan. Jangan dipancing-pancing mereka. Hati-hati terhadap akun yang tidak kenal. Kalau kalian tidak kenal, tidak usah mau di chatting, di pap-pap lah, di Sherlock lah. Bahkan ada yang isiin dulu aku pulsa, nanti aku ganti. Atau top up dulu Roblox aku, nanti aku ganti nanti. Belikan aku diamond dulu FF, nanti aku ganti. Dia tak kenal, cuma karena sudah terpancing tadi, udah chat-chatan tadi, akhirnya mau. Itu akan merugikan diri sendiri.
Pastikan postingan tidak di akun medsos yang mengandung unsur sara. Jangan ada unsur kebencian terhadap agama, ras, suku, atau kepada pemerintahan kita. Memanfaatkan medsos untuk menunjang proses pengembangan diri seperti ilmu pengetahuan, berbagi materi pembelajaran, bisnis, dan lain-lain. Zaman sekarang untuk mendapatkan ilmu itu lebih gampang. Kalian buka Google, apa yang kalian cari dapat. Kalian buka ChatGPT, apa yang kalian cari dapat. Kalian buka IG, kalian nggak mencari tapi muncul ilmu tentang ini itu. Gampang sekarang mencari ilmu tentang bagaimana cara kita untuk maunya menggunakannya. Tergantung dari diri kita. Next. Akibat tidak menerapkan etika komunikasi, banyak akibatnya. Bisa membuat pengancaman, penipuan, ujaran kebencian, penghinaan, tindakan kriminal, pemerasan, dan penyebaran berita hoaks. Jadi begitu pentingnya kita menggunakan media sosial dengan bijak, karena dampaknya banyak sekali nih akibatnya. Banyak akibatnya. Jadi gunakanlah sosmed dengan sebaik-baiknya. Jangan FOMO. Jangan menyebarkan berita yang belum tahu penyebabnya, yang belum dapat akar masalahnya. Jangan disebar-sebarkan. Jangan FOMO. Lanjut. Nih, jenis hoax yang sering diterima, sosial politik, pilkada pemerintah. Nah, kalau kita sudah mendekati kampanye pemilihan presiden, gubernur, wali kota, itu hoax itu akan bertebaran di mana-mana. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memperburuk lawannya, segala macam berita dipostingnya, yang dibilang dia punya istri dua lah, yang dibilang anaknya ditelantarkan lah, yang dibilang dia korupsi uang jalan lah, banyak. Jadi harus hati-hati dalam melihat informasi dan mencerna informasi. Terus sara, nah kebencian terhadap suku, budaya, nih ada yang menghina-hina suku ini, suku itu ada. Kesehatan, makanan dan minuman, penipuan keuangan, iptek, berita duka, candaan, bencana alam, dan lalu lintas. Nah, ini dia hoax-hoax yang paling sering kita terima, yang harus kita cross check lagi. Jangan asal-asal repost, jangan asal-asal membagikan, cross check lagi kebenaran infonya. Konsekuensinya bagaimana kalau kita melakukan kesalahan itu? Nah ini dia, kalau kita kesusilaan atau penghinaan, maksimal 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Udahlah di penjara 6 tahun, didenda lagi 1 miliar. Rugi cuma gara-gara salah penggunaan sosmed. Ada lagi, ini sama hukumannya. Nah ini pengancaman 4 tahun penjara, 750 juta. Kalian ancamlah orang. OTF enggak ke aku sekarang? Kalau enggak, aku sebarkan air kau. Itu bisa pengancaman, laporkan. Nih. Terus diretas sistem data elektronik. Nih, password kalian disebarkan. Itu bisa kena hukum pencurian data elektronik dan akses ilegal. Kalian punya akun Instagram, bisa orang lain masuk ke akun itu. Nah, itu ada akses ilegal. Nah, kalau kalian tahu silahkan dilaporkan. Itu ada hukumannya. Lanjut. Nah, ini dia contohnya. Dituntut 1 tahun penjara karena repost konten di media sosial. Siapa itu? Tahu? Cuma gara-gara merepost, bukan dia yang buat beritanya, dia cuma tukang repost aja, tukang membagikan aja. Cuma akhirnya dia mendapat dampak yang dituntut 1 tahun penjara. Kalian merepost cuma 5 detiknya, akhirnya itu terbekam kalian dalam penjara selama 1 tahun. Rugi nggak? Rugi nggak? Enggak, Bayu? Enggak. Berarti Bayu mau? Nah, jadi itulah dia etika yang harus kita bentuk dalam diri kita. Etika berbicara, jangan asal bunyi, jangan asal nyebut, jangan asal bicara. Kalau tidak ada isinya, kalau tidak guna yang kita omongkan, diam aja. Gak usah ngomong panjang lebar.
Apalagi kalau guru berbicara terus dibantah, nah itu berarti ada yang salah dengan etikanya. Itu yang harus diperbaiki. Dibentuklah kalian dari kalian kecil sampai nanti kalian besar, kalian terbiasa menjadi orang yang beretika, beradab, bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa-apa yang Ibu sampaikan dari slide pertama sampai ke slide 28 adalah yang masuk di kalian ya. Yang biasanya suka mulutnya ngoncar-ngacir ngomong ini itu, semoga setelah ini enggak lagi. Yang suka pakai pakaian ketat-ketat posting sana sini, mudah-mudahan setelah ini enggak lagi. Yang suka membantah omongan orang tua, semoga setelah ini enggak lagi. Jadi adalah semoga yang bisa kalian tangkap dan bisa kalian terapkan demi kebaikan diri kalian sendiri. Masa depan kalian ada di tangan kalian. Jadi perbaiki mulai sekarang, sama kalian memperbaiki masa depan kalian. Kalau kalian memperbaiki diri kalian setelah tua nanti, nggak guna, apalagi masa depannya. Masa depannya ya di kuburan. Jadi perbaikilah dari sekarang. Yang tidak baik ditinggalkan, yang memberi pengaruh buruk dijauhkan. Hal-hal baik silahkan diikuti, hal-hal yang bermanfaat silahkan difomokan. Baik, Ibu ada 2 door prize. Ibu ada 2 door prize. Ibu akan memberi 2 pertanyaan. Yang bisa menjawab, Ibu kasih door prize. Apa ya? Kami dapat Pertanyaannya, sebutkan. Sebutkan dampak yang kita terima apabila kita hidup tidak memiliki etika. Mbak Didi, dampak yang kita terima kalau kita tidak ada etika. Sinilah. Ini baru depan anak Rusko. Nanti depan masyarakat Indonesia gimana? Dah habis saja dah punya. Siapa? Nanti kamu jadi gubernur nanti lah. Jadi CEO. CEO dah ada yang profet ya. Coba. Dampak jika kita tidak beretika. Kira-kira posisi itu negatif. Nah, berarti ganti Faiz sama dia. Dampaknya kalau kita hidup tanpa etika? Kita tidak punya etika. Apa dampak? Apa akibatnya? Apa akhirnya yang terjadi? Silakan di sini, di depan. Enggak lah. Ibu udah mondar-mandir sana sini aja. Ya duduk aja. Ada depan Dedi. Nah, Dedi, apa akibatnya, apa dampaknya kalau kita hidup tidak beretika atau tidak punya etika? Kita akan dibenci. Kita akan dibenci ya, bisa. Terus sama orang yang tidak ada adab, tidak ada etika. Tidak ada yang mau berteman. Tidak ada yang mau berteman. Jadi kita apa? Memuji kita. Tidak ada yang mau berbicara. Apa lagi? Apa jawabannya? Kita tidak beretika. Apa jawabannya tadi? Banyak tuh Dedi. Kita jadi tidak teratur, masa depan kita tidak terarah. Itu yang jawab lagi.
akan dibenci. Kita akan dibenci oleh orang. Tidak ada yang mau berteman. Tidak ada yang mau berteman sama kita. Tidak ada yang mau berbicara. Tidak ada yang mau berbicara sama kita. Hidup kita tidak teratur. Hidup kita tidak teratur. Masa depan tidak terarah. Masa depan tidak terarah. Asik. Ini dia 5 dampak kalau kita tidak Jadi bentar ya. Bagi-bagi Dedi. Apa isinya? Buka-buka. 1, 2, 3. Nah, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa ya? Siapa nama Bapak Presiden Amerika? Rahmi Fadil. Ya, sebutkan satu contoh. Sebutkan satu contoh. Kalian tahu kan istilah adab lebih tinggi daripada ilmu? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Sebutkan satu contoh yang membuktikan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nanti hadiahnya untuk kami. Enak aja. Sebutkan satu contoh bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Iya. Iya nih. Jangan Emang ya, ibu adab itu perlu loh. Kalau Ibu ini orang menyukainya enggak? udah cepat aja lah. Maju kita, cepat aja lah. Dia nyontek. Nggak percaya. Nyontek. Ada yang bisa? Contoh bisa. Balik. Hadiahnya apa lagi? Benar ya. Tadi. Rehan. Tadi tolong apa bertindak? Parah dia parah. Contohnya parah adalah kata yang sopan kepada yang lebih tua. Percuma sekolah tinggi-tinggi tapi tidak bisa menjaga sopan santun. Cuma sekolahnya tinggi tapi tidak bisa menjaga sopan santun. Salah satu dalam etika berbicara. Kasih aku. Bagi-bagi ya. Isinya balik loh. Ini cuma isinya balik. Vita isinya balik. Isinya balik. Nah benar ya kata Vita tadi ya. Percuma kita sekolah tinggi-tinggi kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik. Apa contohnya? Ada nggak muncul di sosmed kalian tentang seorang warga negara Indonesia yang dia sekolah di luar negeri? Ada nggak muncul di sosmed kalian? Dia warga negara Indonesia, terus dia sekolah di luar negeri, terus dia bilang cukup saya saja yang menjadi WNI, anak saya jangan. Ada nggak muncul? Tidak. Kalau ada muncul, nih Ibu sampaikan. Nah dia seorang mahasiswa dari Indonesia yang sekolah di negeri Jepang. Di Amerika dia sudah S3. Kira-kira sebanyak apa ilmunya? S3 di Amerika lagi ya. Kurang apa lagi ilmunya itu? Tetapi karena ada satu kesalahan tidak
beretika dalam berbicara, akhirnya berdampak terhadap masa depan dia. Dia mengatakan, cukup saya saja yang menjadi warga negara Indonesia, anak saya jangan. Dia sekolah menggunakan beasiswa yang diterima dari pajak kita bayar. Akhirnya beasiswanya dicabut dan akhirnya semua biaya perkuliahannya dikembalikan kepada negara beserta bunga-bunganya. Totalnya bermiliaran rupiah. Cuma gara-gara dia tidak beretika, kurang etika dalam berbicara. Dia bilang apa? Cukup saya aja menjadi warga negara Indonesia, anak-anak saya jangan. Padahal dia sekolah di luar negeri dibiayai oleh pajak negara Indonesia. Nah, itulah dia pentingnya adab, bahwa membuktikan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk antusiasnya mengikuti kegiatan hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Silakan istirahat. Nanti kita masuk lagi sesi kedua.